Fitri Lestari. Aku adalah mahasiswi Prodi Pendidikan Matematika. Channel aku akan banyak membahas tentang belajar, kuliah, dan produktivitas. Kali ini aku akan membahas mata kuliah yang ada di semester 3. Aku hanya akan menjelaskan beberapa buku yang udah aku punya secara cetaknya. Yang pertama itu ada Aljabar Linear Elementer. Bukunya seperti ini. Ini dari pengarangnya Howard Anton, edisi kelima. Di dalamnya itu belajar mengenai sistem persamaan linear dan matriks, kemudian ada metode reduksi atau OBE, kemudian ada Gauss-Jordan, metode Gauss. Kebanyakan di sini itu menjelaskan tentang operasi baris pada matriks ya. Yang kemudian materi selanjutnya itu ada tentang vektor ortogonal, perkalian vektor, tambahan vektor. Ini bukunya tebal banget. Kata dosenku sih ini untuk semester lanjutnya juga ya. Jadi ini tuh bukunya itu satu untuk semester 3 sama semester 4 kayaknya gitu. Soalnya itu materinya banyak banget ya. Ada beratus-ratus halaman. Kalau yang aku lihat sih ada 400-an halaman lebih, dan di belakangnya itu ada kuncinya jawaban. Jadi kalau kita latihan itu bisa langsung tahu jawabannya yang mana. Kemudian ada metode statistika. Bukunya seperti ini. Maaf ini udah agak usang, agak rusak ya karena sering kubuka. Kemudian ini penerbitnya Tarsito dari Bandung. Pengarangnya adalah Prof. Dr. Sujana. Ini di sini lengkap banget. Menurutku sih udah lengkap ya, karena ada penjelasannya, ada latihan soalnya, lengkap banget deh intinya. Aku ini biasanya belajar tentang median, modus, rata-rata, kemudian tabel distribusi. Kalau aku melihatnya sih kayak materi di SMA ya, cuma ada lebih luas lagi. Kemudian ada kalkulus lanjut kalau di semester 3. Bukunya ini mungkin teman-teman yang udah lihat YouTube aku sebelumnya, ini tuh kayak buku di semester 2. Emang sama sih bukunya, karena kalkulus lanjut di semester 3 itu kayak lanjutannya dari kalkulus diferensial. Di sini kita belajar tentang integral lipat 2, integral lipat 3, kemudian ada luas permukaan dari integral lipat 3, pergantian variabel. Mungkin hanya 3 buku ini yang aku punya secara cetak. Ada juga probabilitas, itu bukunya pengarangnya siapa ya kemarin? Aku lupa, aku cuma punya soft file-nya, dan itu bukunya tuh Inggris gitu, tapi menurutku lengkap banget karena ada latihan soalnya banyak banget. Kemudian apalagi ya materinya, ada problematika. Ini nggak ada apanya itu, nggak ada bukunya ya, soalnya ini tuh kayak kita mencari permasalahan yang ada buat anak-anak SMP sama SMA tuh kalau belajar itu kesulitannya di mana, ada masalah apa ketika belajar matematika. Kalau kemarin aku berdasarkan pengalamanku ya, itu tugasnya tuh kita bikin artikel gitu, terus kita submit ke jurnal. Udah gitu aja sih. Kalau pas UAS atau UTS itu kita ya kayak mencari kesulitan yang dialami oleh siswa itu sendiri. Kemudian ada psikologi belajar matematika. Kita itu belajar tentang teori-teori pembelajaran, di mana kita menerapkan suatu teori ke dalam suatu pembelajaran. Kemudian ada strategi pembelajaran matematika. Ini kita kayak metode jigsaw berdasarkan pendekatan saintifik, pendekatan apalagi gitu. Jadi itu belajar kayak lebih ke model pembelajaran atau metode pembelajaran gitu. Seharusnya sih semester ini tuh kita praktek di kelas, itu kita praktek setiap modelnya, tapi karena lagi pandemi kita jadinya ya menyesuaikan gitu ya, kita kayak presentasi gitu, tapi akhirnya nanti tugasnya dikumpulin, kita bikin makalah sama PPT-nya gitu. Oh iya, ada materi geometri analitik bidang, kita belajar tentang jarak. Aku ini nggak ada bukunya sih yang GAB atau geometri analitik bidang, kita
geser melakukan Meet atau Zoom meeting. Ada lagi juga yaitu kajian kurikulum. Nah, kita di sini belajar tentang kurikulum di Indonesia dan di luar negeri. Kemarin sih aku ada tugas mencari kurikulum pembelajaran di negara luar negeri. Misalnya aku bagian yang di negara Amerika, karena setiap siswa kan disuruh nyari ya, nggak boleh sama, ada yang di Eropa, ada di Amerika, ada di Afrika, jadi tergantung teman-teman nyarinya di mana. Nah, itu kemarin aku dapet di negara Amerika, jadi kita jelasin sistem pendidikan yang di sana itu bagaimana, kurikulumnya itu gimana. Jadi di kajian kurikulum aku belajar tentang kurikulum KTSP, kurikulum 2004, kurikulum 2013, dan kurikulum 2013 revisi. Jadi kita disuruh membedakan di antara kurikulum-kurikulum itu, apa sih yang beda, apa sih yang berubah gitu. Mungkin itu aja sedikit informasi tentang mata kuliah di semester 3. Mungkin jika kalian ingin tahu sesuatu tentang kuliah atau mempunyai ide lain, kalian bisa tulis di kolom komentar. Semoga informasi yang udah aku share ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.